Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini tanggal 8 Februari 2021 kita mau belajar dari tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Pelajaran IPA mengenai memanfaatkan sifat benda, konduktor, dan isolator. Dan selanjutnya untuk pelajaran SBDP mengenai membuat gambar cerita. Nah, nanti Ibu akan memberikan video penjelasan pelajaran IPA dan SBDP. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa memahami apa yang dijelaskan di dalam video. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Pertama-tama kita akan masuk pada muatan IPA. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini pada gambar ini ada gambar seorang ibu yang sedang membuat kue bersama anaknya. Nah, diperhatikan dan diamati gambar ini baik-baik. Apa saja benda konduktor dan juga isolator yang terdapat pada gambar? Nah, coba kalian amati di sini. Ya, benda konduktornya di sini ada loyang kue dan juga ada oven. Kemudian, benda isolatornya di sini ada kain serbet dan ada pegangan oven. Nah, di sini kita akan ingat kembali, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Ya. Nah, contoh benda konduktor yang ada pada gambar ini yang tadi sudah kalian amati adalah loyang kue di sini, ada loyang kue dan juga oven. Loyang kue dan oven ini adalah benda yang dapat menghantarkan panas, ya. Kemudian benda yang menjadi isolator atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas pada gambar ini ada kain serbet, nih kain yang digunakan ibu untuk memegang loyang, dan juga ada pegangan oven. Isolator ini dapat menghambat aliran panas pada suatu benda. Barang-barang di dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Bahkan ada yang sekaligus menggunakan konduktor dan isolator pada satu benda. Contoh-contoh benda atau barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator adalah, nah, ini ada spatula yang dari stainless. Ya, di sini ada konduktor dan isolator yang dalam satu benda ini. Kemudian ada cerek, ya, atau untuk merebus air. Kemudian di sini ada penggorengan atau ada teflon penggorengan. Nah, di sini teflonnya berbahan konduktor dan pegangannya berbahan isolator. Ada juga setrika. Setrika ini juga gabungan antara konduktor dan isolator. Konduktornya di bagian bawah dan isolatornya untuk pegangan setrikanya. Ada kain, ya, kain ini sifatnya adalah isolator, yaitu dapat menghambat panas. Dan juga ada jaket. Jaket juga termasuk benda isolator. Dan masih banyak lagi benda-benda di dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat konduktor dan juga isolator. Bahan konduktor itu digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan pengantaran panas dengan cepat. Ya, jadi berbagai peralatan masak contohnya dan juga mesin-mesin itu menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan cepat. Kemudian, sedangkan benda-benda isolator itu bahannya dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat dari suatu benda. Nah, benda isolator ini ada pada pegangan alat-alat memasak, itu biasanya terbuat dari bahan isolator. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mencegah panas agar tidak sampai ke tangan kita.
sekarang lihat di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menggambar menggunakan cat air. Apa ya nama teknik mewarnai yang digunakan oleh anak ini? Nah, kalian tentu pernah membuat gambar cerita dan juga mewarnainya. Nah, dalam membuat gambar cerita dan mewarnainya itu ada 2 teknik yang bisa kalian lakukan, yaitu ada teknik kering dan teknik basah. Apa itu teknik kering dan apa itu teknik basah? Jadi, teknik pewarnaan gambar cerita ini ada yang pertama tadi adalah teknik kering. Teknik kering adalah teknik yang pewarnaan yang tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak. Jadi, langsung menggunakan alat mewarnainya itu bisa. Nah, alat pewarna yang digunakan untuk teknik kering yaitu pensil warna atau juga krayon, pulpen, dan juga spidol. Sedangkan teknik basah itu adalah teknik mewarnai yang memerlukan pengencer. Pengencernya itu seperti air atau minyak. Jadi mewarnainya itu harus diencerkan dulu baru bisa untuk mewarnai. Alat pewarna yang menggunakan teknik basah itu contohnya adalah cat air atau juga cat minyak. Ya, jadi ini perbedaan antara teknik kering dan teknik basah. Sekarang kita lihat yang teknik kering. Jadi tadi teknik kering itu dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Ya, di sini menggunakan pensil warna. Nih contohnya gambar yang diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Nah, kalau yang ini yang menggunakan krayon. Ini yang menggunakan spidol. Ini yang menggunakan pensil biasa. Dan juga yang ini dengan menggunakan pulpen. Jadi ini adalah contoh-contoh cara mewarnai gambar dengan teknik kering. Sedangkan yang teknik basah itu jadi sebelum diberi warna, sebaiknya kalian itu membuat sketsa ceritanya dulu, baru diwarnai. Kalian ini memerlukan kuas, palet, air atau minyak, dan juga kanvas. Nah, ini yang ada di hadapan kalian adalah contoh mewarnai dengan menggunakan cat air, nih, seperti ini ya. Dan yang bawahnya ini adalah contoh mewarnai dengan menggunakan cat minyak. Nah, bagaimana anak ibu dengan penjelasan di dalam video yang ibu berikan tadi? Ibu harap kamu semuanya dapat memahami dan mengerti apa yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, untuk pelajaran IPA, tugas kamu ibu ambil pada halaman 95 bagian bawah. Nah, kamu lihat di situ ada sebuah tabel. Nah, di dalam tabel tersebut kamu hanya mencari contoh alat yang menggunakan perpindahan kalor. Nah, tadi di dalam video juga sudah dijelaskan mana-mana saja manfaat benda konduktor dan manfaat benda isolator. Nah, dari video tersebut juga bisa kamu masukkan ke dalam tugas kamu supaya kamu bisa mencari dan apa alat-alat yang memanfaatkan perpindahan kalor. Nah, untuk tugas IPA ini kamu hanya mencari 5 alat saja yang harus kamu cari. Nah, selanjutnya kalau sudah kamu dapat alatnya, lalu cari apa manfaat alat tersebut. Setelah itu, bagaimana proses perpindahan kalor pada alat-alat tersebut. Kamu cari 1 sampai 5. Itu tugas kamu untuk tugas pelajaran IPA. Nah, untuk tugas kamu pelajaran SPDP, ibu ambil pada halaman 98 bagian atas. Nah, kamu lihat di situ, tugas kamu yaitu
Pilihlah 2 gambar cerita yang kamu sukai. Kamu dapat memilih gambar tersebut dari majalah, tabloid, koran, ataupun internet. Nah, setelah kamu dapat gambar cerita yang kamu sukai, lalu kamu tempel pada kertas atau pada buku tugas tema kamu. Setelah kamu tempel, kamu beri penjelasan atau beri pada bagian kertas selanjutnya, kamu tuliskan analisa media yang digunakan, alat yang digunakan, serta penjelasan dari gambar. Nah, setelah kamu selesai menjawab atau menulis apa media yang digunakan, alat yang digunakan, serta penjelasan dari gambar, lalu kamu buat sebuah cerita pendek berdasarkan gambar yang kamu sukai tadi. Nah, untuk ini kamu ada 2 gambar yang harus kamu cari. Yang pertama, gambar media kering, dan yang kedua, gambar cerita media basah. Cukup 1 saja media kering dan 1 media basah. Nah, setelah sudah selesai kamu mendapatkan gambar cerita tersebut, kamu jangan lupa membuat keterangan gambar tersebut atau tuliskan analisa media yang digunakan, alat yang digunakan, serta penjelasan dari gambar tersebut. Setelah selesai kamu membuat itu, jangan lupa juga menuliskan sebuah cerita pendek yang berdasarkan gambar yang kamu ambil tadi dari majalah, koran, atau internet. Itu saja tugas kamu untuk SBDP. Ibu harap kamu semuanya dapat memahami apa yang Ibu jelaskan di dalam video tadi dan apa yang Ibu berikan untuk tugas kamu di pembelajaran 5 ini pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.